Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Gia Sita Nusyabila NBI 146210068, Nabila Fauzia Kironowarni NBI 146210025, Chelsea Alfira Fazira NBI 146210075, dan Intan Yarta Hendra Kusuma NBI 146210087. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Membangun Karakter Berbangsa dan Bernegara Indonesia melalui upaya pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama ada pendidikan kewarganegaraan. Menurut Zamroni, pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis. Hubungan pendidikan kewarganegaraan dengan pengembangan karakter sangat berkaitan dengan aspek pembentukan karakter dan moralitas warga negara. Pada dasarnya, pendidikan kewarganegaraan adalah sebuah pendidikan untuk generasi penerus bangsa yang utamanya agar menjadikan mereka sebagai warga negara yang dapat memiliki pemikiran kritis dan sadar akan hak dan kewajibannya dalam bermasyarakat dan bernegara agar siap menghadapi perkembangan dunia. Karakter berbangsa dan bernegara Indonesia. Terdapat 4 pilar yang harus dibela dan dijaga untuk menopang karakter kebangsaan Indonesia, yaitu yang pertama, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih dari 240 juta jiwa penduduk Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia bagikan tempat tinggal bagi mereka. Berbagai suku yang memiliki adat dan budaya, mereka juga memeluk agamanya masing-masing. Yang kedua ada Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara dan falsafah NKRI. Maka dari itu, Pancasila harus dijadikan pedoman, ideologi, dan standar berpikir dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa yang kita lakukan harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada hakikatnya, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan aturan utama yang mengatur penduduk NKRI dalam menjalankan kehidupannya sebagai warga negara Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 disahkan pada 18 Agustus tahun 1945 dan telah mengalami perubahan atau amandemen sebanyak 4 kali. Dan yang terakhir ada Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan hidup atau prinsip hidup harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari oleh warga negara Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika memberikan kesadaran kepada kita bahwa perbedaan itu selalu ada. Maka, jangan jadikan perbedaan tersebut sebagai alasan perselisihan. Justru, kita harus saling menghormati, menghargai, dan bertoleransi. Peran pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan dapat dihubungkan dengan nilai-nilai karakter bangsa. Beberapa nilai atau karakter bangsa yang dapat dijadikan patokan dalam pengembangan karakter generasi penerus yaitu sebagai berikut. Yang pertama ialah nilai religius. Nilai religius, sikap patuh terhadap ajaran agama yang dianutnya dan tidak meremehkan agama lain. Karakter religius ini diharapkan dapat menjadi landasan nilai, moral, atau etika dalam bertindak. Yang kedua ialah jujur. Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang dapat dipercaya dalam perkataan, perbuatan, dan tindakan. Sikap ini diharapkan memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahpahaman antar individu, saling menuduh, dan bahkan membenci. Yang ketiga ialah tanggung jawab. Sikap tanggung jawab dapat menunjukkan pribadi yang layak untuk mendapat kepercayaan dalam melakukan sesuatu dan dapat menanggung akibat dari hal yang dilakukannya. Yang berikutnya ialah toleransi. Sikap dan tindakan menghargai sebuah perbedaan. Sikap ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk saling berbaur tanpa adanya diskriminasi, baik itu dari segi agama, ras, ataupun budaya.
Selanjutnya ialah disiplin. Mentaati setiap peraturan atau tata tertib yang berlaku dengan melatih sikap disiplin. Ini dapat menunjukkan bagaimana seseorang menghargai dan menjunjung tinggi setiap aturan yang telah disepakati. Yang berikutnya ialah kerja keras. Seseorang yang kerja keras dapat dilihat dari tindakannya yang mandiri, selalu optimis, dan selalu tegas. Yang berikutnya ialah kreatif. Seseorang yang cerdas dapat berpikir secara kreatif dan juga kritis. Hal ini memberi peluang besar untuk hal-hal inovatif yang dapat dilakukan oleh seseorang. Yang berikutnya ialah demokratis. Sikap demokratis yaitu berupa cara berpikir, bersikap, dan bertindak, yang mana menilai sama antara hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Yang berikutnya ialah semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Tanpa adanya kesadaran serta semangat kebangsaan dan cinta tanah air dari warganya, maka sebuah cita-cita bangsa yang memiliki karakter tidak akan tercapai. Hal ini tentunya karena karakter bangsa muncul dari warga negaranya. Yang terakhir ialah peduli lingkungan dan sosial. Sikap ini merupakan cerminan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan yang mana akan menjadikan manusia, baik itu dengan sesama manusia maupun makhluk hidup lainnya. Jadi, dapat disimpulkan dengan melihat tentang dunia saat ini yang begitu berat, terlebih dari segi teknologi, Indonesia masih dibilang tertinggal daripada negara-negara lainnya. Jangan sampai masyarakat Indonesia kalah dengan perang pemikiran di era globalisasi seperti ini. Masyarakat harus tetap dapat berpegangan teguh dan mempertahankan ideologinya, yakni Pancasila. Oleh karena itu, terdapat 4 pilar yang dapat menjadi tumpuan atau acuan untuk mempertahankan karakter bangsa sebagai bangsa Indonesia, yakni NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pendidikan kewarganegaraan ini menjadikan generasi penerus memiliki ilmu pengetahuan, pengembangan keahlian, dan tentunya karakter publik. Dengan terus meningkatkan rasa nasionalisme dan kewarganegaraan, maka kita tidak dapat mudah goyah dengan hal-hal yang dapat melunturkan rasa cinta tanah air. Kita tidak akan dengan mudah terpengaruh oleh arus globalisasi yang membawa budaya asing, sehingga kita dapat tetap mempertahankan karakter bangsa Indonesia yang tinggi dan memiliki rasa nasionalisme dan berbudaya dengan baik. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.